Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal seminar sumber daya manusia dengan judul pengaruh pengetahuan dan keterampilan kelompok sahabat tani terhadap budidaya lombok keriting di Desa Tenda, Kecamatan Bavaria, Kabupaten Ende. Latar belakang: sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu komoditas pertanian khas tropis yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan mempunyai prospek cerah pada masa yang akan datang adalah hortikultura. Salah satu komoditas hortikultura potensial untuk dikembangkan adalah komoditas cabai keriting. Beberapa alasan penting pengembangan komoditas cabai antara lain adalah tergolong sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi, merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan nasional dan daerah, menduduki posisi penting dalam menu pangan di Indonesia, bersifat intensif dalam menyerap tenaga kerja, mempunyai manfaat yang cukup beragam dan bahan baku industri yang dan memiliki beragam tujuan pasar, baik untuk pasar tradisional, pasar modern, maupun untuk industri pengelolaan. Cabai merupakan salah satu jenis hortikultura yang penting dan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari luas tanaman cabai yang mencapai 20% dari total pertanaman sayuran di Indonesia. Selain itu, manfaat kegunaan cabai tidak dapat digantikan oleh komoditas lainnya. Buah cabai yang tidak tahan lama dan selalu dikonsumsi segar membuatnya harus bersedia setiap saat. Bagi petani cabai, kondisi ini sangat tidak mendukung. Petani harus menghadapi kendala luasan lahan yang sempit yang berpengaruh terhadap rendahnya produksi cabai. Selain itu, petani juga harus dihadapi dengan kendala tanaman terserang hama, karakteristik cabai yang mudah busuk dan fluktuasi harga cabai yang tajam. Risiko ini tentu berpengaruh terhadap pendapatan petani yang pada umumnya relatif kecil. Petani yang memiliki skala usaha tani cukup besar didukung dengan modal besar akan mudah melakukan kegiatan usaha tani tanpa bergabung dengan lembaga pertanian, karena petani tersebut tidak akan mengalami banyak hambatan. Di Indonesia, kelompok besar tanaman cabai hanya ada dua, yaitu cabai besar dan cabai kecil. Cabai keriting termasuk dari lombok cabai besar, sedangkan cabai rawit termasuk cabai kecil. Selain membuat masakan lebih sedap, cabai juga mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Cabai merah memiliki kandungan gizi dan juga vitamin. Di antaranya adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1 dan C. Tidak hanya itu, cabai merah juga mendukung kapsaisin, kryptoxanthin, klenotuin, mineral seperti zat besi, kalium, fosfor dan juga niacin. Salah satu kelompok tani yang petani cabai berskala kecil adalah kelompok tani yang berada di Desa Tenda, Kecamatan Bavaria. Petani anggota yang tergabung ke dalam kelompok petani kecil yang memiliki lahan sekitar 1/4 hektar. Modal yang dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha tani di bawah pemerintahan desa. Kelompok tani didirikan pada tahun 2010 dengan beranggotakan 25 orang. Petani kelompok yang terdiri dari 3 kelompok tani dan menjadi kelompok yang masih aktif. Tanaman unggulan yang ditanam yaitu cabai merah keriting. Usaha ini tidak terlalu rumit.
untuk ditekuni masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Namun ada beberapa kendala yang menjadi masalah yang cukup serius untuk keberlangsungan usaha tani cabai keriting ini, yakni kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha tani cabai keriting, kurangnya promosi hasil tani tersebut keluar dari daerah, kondisi cuaca yang tidak menentu, adanya serangan hama yang tidak terduga, harga pasar yang kurang stabil. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilihat pengaruh pengetahuan dan keterampilan kelompok usaha petani terhadap budidaya lombok keriting di Desa Mautila, Kecamatan Mabria, Kabupaten Ende, mengatasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi petani dan berusaha tani cabai. Bagaimana petani merespon kelompok berupa keikutsertaan, penilaian dan pengaplikasian untuk memperbaiki kinerja usaha tani cabai? Apakah peran kelompok dapat meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani cabai? Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh rendahnya pengetahuan dan keterampilan kelompok usaha petani terhadap budidaya cabai di Desa Mautila, Kecamatan Mabria, Kabupaten Ende? Masalah: kurangnya pengetahuan kelompok usaha petani terhadap budidaya lombok keriting di Desa Mautila, Kecamatan Mabria, Kabupaten Ende. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan keterampilan terhadap peningkatan kualitas usaha tani cabai keriting. Manfaat penulisan: landasan teori, pengertian keterampilan. Sifat manusia dalam segala sesuatu yang dikerjakan dalam bekerja tak lepas dari yang namanya keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran, ide serta kreativitas, mengubah atau membuat sesuatu menjadi lain lebih sehingga sesuatu tersebut memiliki nilai yang lebih bermakna. Pada organisasi atau UMKM, keterampilan para pegawai atau karyawan dapat berpengaruh terhadap kinerja UMKM tersebut. Dengan keterampilan yang dimiliki, para pegawai akan membantu UMKM untuk mencapai tujuan. Keahlian seseorang tercermin dengan seberapa baik seseorang tersebut melakukan kegiatan yang spesifik, seperti mengoperasikan peralatan, berkomunikasi, dan lain-lain. Maka keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Selain itu, keterampilan dapat menunjukkan pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Banyak kegiatan dianggap sebagai keterampilan, terdiri dari beberapa keterampilan dan derajat penguasaan yang dicapai oleh seseorang, menggambarkan tingkat keterampilannya. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang sudah diterima umum untuk menyatakan bahwa suatu atau beberapa pola gerak atau perilaku yang diperluas bisa disebut keterampilan. Misalnya menulis, memainkan gitar atau piano, menyetir mesin, berjalan, berlari, berlomba, dan sebagainya. Jika ini yang digunakan, maka kata keterampilan yang dimaksud adalah benda. Kesimpulan yang dapat ditarik: keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seorang untuk melakukan suatu kegiatan yang membutuhkan pikiran dan tenaga, dan kemampuan tersebut selalu terkhususkan pada bidang tertentu. Dalam meningkatkan kinerja, seorang pegawai atau karyawan harus sekali meningkatkan keterampilan yang dimiliki saat ini. Dengan memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam pekerjaan, maka karyawan atau pegawai akan siap bekerja karena telah memiliki keterampilan. 2. Pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan individu untuk mengingat kembali atau recall atau
mengenali kembali nama, kata inspirasi, rumus dan sebagainya. Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahui dan akan terjadi pada saat menginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan diperoleh dari penginderaan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan individu yang tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Adanya aspek positif dan aspek negatif tersebut dapat menentukan sikap individu dan berperilaku, dan jika lebih banyak aspek dan objek positif yang dilakukan dapat menimbulkan perilaku positif terhadap objek tertentu. Menurut Siregar, Irwan Natwarmojo dalam mengklasifikasikan pengetahuan menjadi beberapa jenis, yaitu pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan berupa potongan-potongan berita yang beredar. Dua, pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang menentukan 8 keterlibatan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi dan hidup berdampingan. 3, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan suatu hal tertentu. 4, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan yang terdiri dari pemahaman universal dan individual. Yang ketiga, budidaya. Budaya adalah segala upaya untuk memodifikasi lingkungan tubuh agar sesuai untuk pertumbuhan dan dapat capai hasil yang maksimal dan lestari. Budidaya juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Budidaya tanaman adalah salah satu atau lebih teknik pada pembibitan atau pengembangan suatu jenis tanaman dengan cara tertentu. Istilah budidaya tanaman berasal dari kata budidaya dan tanaman. Budidaya berarti suatu kegiatan yang menghasilkan hasil, dan tumbuhan mengacu pada pengertian tumbuhan yang dapat ditanam oleh manusia, yang biasanya telah melampaui proses domestikasi, sehingga budidaya tanaman dapat dianggap sebagai proses menghasilkan makanan dan produk agroindustri menggunakan sumber daya tanaman. Ruang lingkup objek budidaya tanaman meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada umumnya, isi kebun di Indonesia adalah berupa tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias dan wangi-wangian, tanaman bumbu masak, tanaman obat-obatan, dan tanaman penghasilan rempah-rempah. Sementara itu, di negara-negara maju, budidaya tanaman hortikultura sudah merupakan suatu usaha tani berpola komersial, yakni diusahakan secara monokultur di ladang produksi yang luas. Misalnya perkebunan apel, anggur, tomat, dan sering dengan semakin pentingnya kedudukan hortikultura dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber berbagai vitamin dan mineral, di samping sebagai bahan baku berbagai produk olahan pengusaha hortikultura. Sekian, terima kasih. Hasil proposal kerja saya.